Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 501. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah duduk di dalam taksi, mengeluarkan ponselnya, lalu meletakkannya kembali, dan mengangkatnya. Dia kebingungan. Dia ingin menelepon Aditya dan memberitahu apa yang terjadi, karena dia tahu betapa hebatnya suaminya. Tapi dia sangat takut. Pihak lain dengan jelas telah memperingatkannya bahwa jika dia memberitahu Aditya atau menelepon polisi, Anjani akan dibunuh. Hal ini membuat Farah berada dalam dilema. Pada akhirnya, dia masih tidak berani menelepon Aditya. Dia memperkirakan betapapun kuatnya Aditya, dia tidak akan bisa menyelamatkan Anjani dalam sekejap. Mungkin Anjani masih akan mati di tangan lawan. Sekarang hanya dia yang pergi dan melihat-lihat dulu. Dia memperkirakan pihak lain hanya mencoba memerasnya. Segera, taksi itu berangkat dari kota Manado. Tiba di pinggiran kota, sopir taksi menggunakan kaca spionnya untuk melirik Farah dari waktu ke waktu. Karena dia telah mengemudikan taksi selama beberapa tahun dan belum pernah menjemput wanita secantik Farah. Dia tampak seperti peri dalam lukisan. Bagaimana gadis ini tumbuh? Sopir taksi itu bergumam pada dirinya sendiri, hampir meneteskan air liur. Cantik, kenapa kamu pergi ke pedesaan sendirian? Sopir taksi sengaja memulai percakapan dengan Farah. Farah naik taksi keluar kota sendirian, jadi dia sangat defensif. Akan menemui seorang teman, Farah berkata dengan santai. Oh, sopir taksi itu mengangguk. Dia benar-benar ingin memarkir mobilnya di pinggir jalan dan merencanakan sesuatu untuk melawan Farah. Namun saat dia hendak melakukan itu, dia tiba-tiba melihat sebuah kendaraan niaga mengikutinya jauh di belakang. Ada orang yang mengikuti di belakang, jadi sopir taksi tidak berani melakukan itu. Dia pergi ke lokasi yang dikatakan Farah. Setelah sekitar 10 km keluar kota, akhirnya sampai. Farah membayar ongkosnya dan kemudian keluar dari mobil dengan gugup. Ketika mereka tiba di lokasi yang telah mereka tentukan bersama pihak lain, Farah menyadari bahwa tempat ini sangat berbahaya. Tidak banyak orang di sekitar, hanya jalan berkerikil kecil. Sangat sepi, dan mungkin tidak banyak orang yang lewat di sini sepanjang hari. Hei, ini dia. Saat ini, seorang pria bertato berjalan keluar dari hutan kecil di pinggir jalan dan melambai ke Farah. Hati Farah tiba-tiba seperti naik ke tenggorokannya. Dia mengambil ponselnya dan mencari nomor Aditya terlebih dahulu, siap menelepon Aditya kapan saja. Haha, kamu masih memiliki ponsel sebagai harta karun. Bahkan jika kamu meminta bantuan sekarang, orang yang menyelamatkanmu tidak akan terburu-buru begitu cepat. Ikuti aku ke dalam hutan secepatnya. Jangan khawatir, kami tidak menginginkan hidupmu. Pria bertato itu terkekeh jahat, berkata pada Farah. Farah terhibur dan menstabilkan pikirannya, mengetahui bahwa tidak ada gunanya merasa takut saat ini. Sekarang dia di sini, tidak bisa berpikir banyak. Jadi Farah melangkah dan mengikuti pria bertato itu ke dalam hutan. Di saat yang sama, beberapa bayangan hitam mengikuti dengan tenang dan cepat bersembunyi di pepohonan sekitarnya. Kerapihan gerakannya sungguh menakjubkan. Karismanlah yang memimpin 3 anggota pasukan khusus. Melindungi Farah secara rahasia, Tuan Aditya, istrimu telah bertemu dengan pihak lain. Dia telah memasuki hutan kecil. Karisman melaporkan dengan suara rendah. Kirimkan aku lokasinya, jangan sampai ketahuan musuh dulu. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan pihak lain. Dimengerti, Karisman setuju. Lalu diam-diam memasuki hutan bersama 3 anggota pasukan khusus dan mendekati Farah. Pada saat yang sama, di hutan, Iwan, Keke, dan 4 anak buah Iwan menjaga Anjani. Anjani diikat ke pohon besar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bastian itu juga diikat ke pohon. Namun anak ini tidak takut sama sekali.
karena semua ini sudah dibicarakan dengan Iwan sebelumnya. Bastian, apa yang harus kita lakukan? Anjani menangis dan bertanya pada Bastian di sebelahnya dengan suara rendah. Bastian berpura-pura tidak berdaya dan berbisik, Anjani, jangan takut. Menurutku pihak lain hanya menginginkan uang. Kakakmu mungkin akan segera datang. Jadi kamu meminta uang padanya dan biarkan dia menggunakan uang itu untuk menebus kita kembali. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, kata Anjani sambil menghela nafas karena dia masih dalam kebingungan. Adik, pada saat ini, Farah dibawa oleh pria bertato itu, dan dia melihat sekilas Anjani. Melihat saudara perempuannya diikat di pohon, Farah sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, Anjani berteriak cemas. Dia akhirnya bertemu kerabatnya. Ketika dia melihat Farah tiba, Bastian merasa bersemangat. Berpikir itu akan mudah selama Farah tiba. Orang yang benar-benar kaya adalah Aditya. Dengan Farah di tangannya, dia bisa mendapatkan uang berapapun yang dia inginkan dari Aditya. Dan Anjani, itu sudah tidak berguna lagi. Aditya mungkin tidak terlalu memperhatikan Anjani. Memikirkan hal ini, Bastian merasa cukup bangga. Hal yang sama berlaku untuk Iwan dan Keke. Kedua kakak beradik itu juga sangat bersemangat. Menurut apa yang dikatakan Bastian sebelumnya, dia pasti akan mendapat banyak uang dari Aditya kali ini. Dan dia akan segera menghasilkan banyak uang. Haha, cinta antar saudara sangat dalam. Farah, kamu tidak memberi tahu suamimu, kan? Apakah kamu menelepon polisi? Keke mencibir dan bertanya pada Farah dengan sedikit cemas. Aku tidak memberi tahu suamiku, apalagi memanggil polisi. Biarkan adikku pergi secepatnya, dan kamu dapat meminta syarat apapun. Jadi dia ingin cepat. Haha, memang benar Aditya sangat menyukaimu. Kamu benar-benar memahami banyak hal. Biar ku beritahu secara langsung, jika ingin menyelamatkan adikmu, kamu bisa menebusnya 300 miliar dan kami akan segera melepaskannya. Iwan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata pada Farah, 300 miliar. Farah terkejut saat mendengar ini. Farah tidak pernah menyangka Iwan memiliki nafsu yang begitu besar. Iwan, menurutmu kami adalah bank. 300 miliar. Hanya dengan membuka mulutmu. Farah berkata dengan marah. Ketika Iwan mendengar apa yang dikatakan Farah, matanya langsung melebar. Jangan berpura-pura miskin denganku. Kamu paling tahu berapa banyak uang yang dimiliki suamimu. Apalagi 300 miliar. Minta pada suamimu 300 miliar hanya dalam hitungan menit. Iwan mendengus dingin. Farah tidak punya pilihan selain bertanya kepada Iwan. Apakah Anda ingin uang tunai atau transfer? Iwan sudah memikirkan hal ini. Di mana dia bisa mengambil uang tunai 300 miliar itu. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia membawa Keke ke luar negeri. Dan Bastian tentu saja tidak berani tinggal di negara tersebut. Panggil saja rekening bank yang saya buka di luar negeri. Saya akan memberikan rekeningnya kepada Anda sekarang, kata Iwan sambil menyerahkan selembar kertas yang telah dia persiapkan sejak lama kepada Farah. Di kertas ini tertulis rekening bank asing. Saya akan menelepon suami saya sekarang dan memintanya mengirimi Anda uang. Farah benar-benar tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Aditya. Tanpa diduga, Iwan langsung meraih pergelangan tangan Farah. Hehehe, Nona Farah, sebelum Anda menelepon Aditya, saya harap Anda dapat memuaskan saya dengan satu permintaan. Iwan berkata kepada Farah sambil tersenyum cabul. Bersambung.